Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat ini video yang saya buat merupakan wawancara dari Pak Kurniawan Setiadi yang akan diwawancarai oleh Esra Romario yang bertugas di dalam Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana wawancaranya, pengenalan Pak Setiadi dan sebagainya. Selamat mengikuti. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh memberkati kita semua. Amin. Shalom Aleichem, salam jumpa kembali sahabatku dalam program refleksi di hari ini. Seperti biasa sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita penuh dengan perjalanan yang senantiasa di dalam kasih setia dan anugerah Yahweh Elohim. Dan pada saat ini sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh sudah bersama dengan kami narasumber kita di hari ini, yaitu Bapak Setiadi. Dalam perjalanan kehidupan rohaninya dan seperti apa dan bagaimana mengenal akan nama Bapak Yahweh dan sampai dengan hari ini begitu mencintai dan mengasihi Tuhan. Langsung saja sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan dan mengenal siapa Bapak Setiadi lebih lagi di hari ini, khususnya bagi sahabat mendengarkan di 107.8 dan juga sahabat yang menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo di hari ini. Baik sahabatku, langsung saja kita akan dengarkan bersama-sama. Shalom Pak Setiadi. Halo. Apa kabar nih Pak? Luar biasa. Iya, dalam perjalanan hidup Pak Setiadi pastinya luar biasa ya, seperti yang disampaikan barusan. Dan saat ini kita ingin mengenal Bapak Setiadi lebih lagi. Bisa perkenalkan diri dan seperti apa perjalanan rohani kehidupan Bapak Setiadi dari sejak kecil sampai saat ini mengenal akan nama Bapak Yahweh. Ya, terima kasih Bapak yang sekarang ini sudah meluangkan waktu untuk bisa berwawancara dengan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Pak Kurniawan Setiadi, ya, yang saya tinggal di Semarang. Tepatnya itu saya berkumpul dengan anak saya di jalan di daerah Jatisari. Jadi perumahan BSP masih masuk lagi ke dalam. Ya, kalau dari kota Semarang kurang lebih 25 sampai 30 kilo jauhnya dari kota Semarang. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa siang hari ini saya mau memberikan sedikit kesaksian mengenai sampai saat ini saya bisa mengenal nama Bapak Yahweh dan percaya dan beriman pada Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus. Inilah kisahnya yang demikian. Mulai dari anak-anak saya memang sudah menjadi orang Kristen. Tapi berjalannya waktu setelah dewasa, saya tentunya juga bertumbuhlah iman saya dan ingin mencari yang lebih di dalam pengajaran firman Tuhan. Akhirnya singkat kata sampai pada tahun sekitar 1999 saya bergabung dengan gereja GKI Injil Kerajaan di Semarang yang pada waktu itu dipimpin oleh almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung. Disitulah saya bergabung sampai hingga akhir hayat Bapak Petrus Agung. Tentunya di dalam saya bergabung, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Bapak Petrus Agung mengenai firman Tuhan yang menurut saya sangat-sangat saya kagum dan luar biasa. Ya. Akhirnya dengan singkatnya waktu, yang namanya usia atau umur manusia itu Tuhan yang punya, yang tidak dapat dimengerti. Mendadak pada tahun 1900
tahun 16 lah yang lalu lah, 2016 yang lalu, Bapak Petrus Agung dipanggil oleh Bapak Yahweh pulang ke surga. Disitulah karena saya sudah lama bergabung dan mendapatkan banyak berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa. Jadi saya anggap inilah tepat pada waktu itu, inilah yang tepat persis di mana saya harus terus menimba daripada kebenaran firman Tuhan. Dan saya fanatik sekali dengan Bapak Pendeta Petrus Agung dengan pengajarannya yang luar biasa itu. Itulah sedikit gambaran daripada perjalanan saya yang belum selesai untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Saya sangat kecewa sekali setelah Bapak Pendeta Petrus Agung dipanggil Tuhan pulang ke surga. Lalu saya berbaktinya itu tidak seperti pada waktu beliau masih ada memimpin. Dipimpin dengan yang lain-lain, saya rasanya tidak puas dan tidak dapat berkat apa-apa. Akhirnya saya sepertinya orang kebingungan. Saya mencari gereja lain dari satu gereja, lain gereja, terus saya cari, semuanya tuh menurut saya tidak ada yang pas seperti yang diajarkan oleh Bapak Petrus Agung. Akhirnya saya seperti orang yang putus asa. Sampai sempat beberapa, mungkin 1 tahunan lebih lah, saya sempat tidak bergereja. Karena saya merasa semuanya yang saya datangi itu gereja-gereja ya yang gitu-gitu aja, yang sebelumnya saya sudah mengerti lah apa yang akan difirmankan, dikhotbahkan itu. Sehingga saya tidak merasa ada kepuasan. Disitulah saya menggerutu sama Tuhan. Sedang saya ada di rumah sendirian, saya merenung, Tuhan, kalau begini terus, saya tidak mendapatkan berkat-berkat dari firman-Mu yang lebih menguatkan dari iman kami untuk mendapatkan aku semakin hari ini kan semakin dewasa, semakin tua, Tuhan. Aku kepengen sekali mendapatkan kebenaran firman-Mu yang lebih daripada yang sudah aku terima daripada yang lalu. Di samping aku menggerutu itu dalam hati saya, dengan tidak sengaja, pada satu saat saya main di main di YouTube gitulah. Dan kebetulan di YouTube itu ada firman-firman yang banyak sekali dari gereja-gereja atau pendeta-pendeta lain. Tapi kiranya pada saat itu juga tidak ada yang menarik ke saya. Nggak tahu pada satu saat saya nyetel pas ada satu firman yang nyantol sekali ke hati saya, yaitu firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Sutrisno yang ada di gereja Aleph Tau di Magelang. Waduh, begitu saya mendengar dan merenungkan, lah inilah yang saya cari, lah ini jawaban Tuhan daripada saya minta supaya diberikan satu gereja yang cocok, pengajaran Tuhan yang cocok buat hati saya. Terus kemudian saya rasanya, waduh, seperti rasanya sudah tidak bisa merasakan, senang sekali. Saya rindu sekali untuk mendapatkan itu. Terus saya ikuti terus di YouTube ini firman dari Bapak Lukas ini. Akhirnya setelah saya itu merasa sekali saya tidak puas. Akhirnya saya kepengen sekali mau ketemu beliau. Di mana ternyata di gereja di Magelang itu saya cari sendirian, saya naik bus. Saya tanya-tanya di sana karena saya jarang ke Magelang, saya tidak tahu tuh alamatnya yang pasti. Tanya. Akhirnya saya ketemu dengan beliau. Saya terus berkenalan. Saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan melalui video-video di YouTube yang beliau sampaikan itu. Beliau sangat girang sekali, suka sekali untuk menerima saya. Akhirnya saya banyak sekali
bertanya dan dijawab oleh beliau dengan yang sangat mengesankan buat saya. Akhirnya, wah, saya kecantol. Kecantolnya bagaimana? Tiap minggu dari rumah saya yang dari Semarang 25 kilo sampai 30 kilo itu, saya langsung naik bis. Mungkin ada 3 kali lah berganti ganti bis. Akhirnya saya tetap ikut berbakti di sana, tapi sore hari, karena kalau pagi hari sudah tidak mungkin waktunya, karena waktunya kebaktian pagi sekitar jam 7. Saya ikut kebaktian sore jam 5. Yang malamnya untuk sekali 2 kali saya nginap di hotel. Untuk kelanjutannya, Bapak Lukas baik hati sekali, saya tidak diperbolehkan untuk nginap di hotel, tapi disediakan tempat di pastori di gereja itu. Sehingga akhirnya beliau mengatakan kalau datang tidak usah ke hotel, langsung saja ke sini pastori, semua sudah disiapkan. Itulah hati kebaikan dari Bapak Lukas yang luar biasa. Waduh, saya seolah-olah untuk mendapatkan harta karun, saudara, pada saat itu. Terus saya berbakti sampai mungkin ada sampai berapa bulan ya, ada 4-5 bulan kali lah, saya agak lupa. Di sampingnya itu juga saya mendapatkan banyak berkat dari membuka video yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Sulistyo yang saat itu sedang memimpin gereja yang ada di gereja Surya Kebenaran yang ada di Ambarawa. Waduh, saya pikir, lah kok ini Tuhan memberikan saya kok porsi double. Jadi bukan saja saya mendapatkan dari Bapak Lukas, tapi dari Bapak Yakub ini, wah, luar biasa. Pendalaman yang sama sekali tidak pernah saya dengar. Ya, hal-hal yang sama sekali yang buat saya itu suatu hal yang sangat mengherankan. Itu saya dapatkan dari beliau, sehingga saya tambah lebih kesengsam lagi dengan firman-firman beliau yang diajarkan kepada saya. Akhirnya saya seminggu 2 kali bergantian ke Magelang dan ke Ambarawa. Itulah karena saya juga mendapatkan satu kesamaan dari pengajaran beliau ini. Semuanya itu menuju kepada keselamatan yang ada di dalam nama Bapak Yahweh dalam putranya yang tunggal Yesus HaMasiah. Inilah kunci keselamatan kekal yang saya dapatkan dari 2 orang hamba Tuhan ini. Inilah sekarang yang saya dapatkan dari hasil saya mengeluh sama Tuhan dan minta Tuhan supaya saya diberikan satu pengajaran yang baru yang memastikan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Bapak Yahweh dan Yesus HaMasiah, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Ini yang saya dapatkan sebagai kunci sampai saat ini. Makanya sampai saat ini hati saya terus menggebu dan ingat terus akan perjalanan saya dari awal yang saya tidak tahu apa-apa mengenai keselamatan yang kekal itu, ya hanya sepintas tahu bahwa ya pengajaran dari yang dulu itu ya Yesus juru selamat, tapi untuk pengertiannya sebenarnya itu saya belum begitu mantap. Tapi setelahnya ini dijelaskan oleh hamba Tuhan, kedua hamba Tuhan ini, saya benar-benar mengerti persis karena semuanya itu didasarkan atas firman Alkitab yang dijelaskan kepada saya. Jadi penjelasan beliau ini tidak asal
disampaikan begitu saja, tapi saya ditunjukkan firman-firman yang tepat, yang persis, bahwa semuanya itu bukan perkataan manusia, tapi firman yang berkata melalui hamba-hambanya, dua orang hambanya ini. Jadi itu sampai sekarang ini saya merasakan satu kebahagiaan yang tidak bisa saya abaikan begitu saja. Mau tidak mau, dengan adanya berkat-berkat ini tetap saya tularkan melalui YouTube, melalui pengiriman YouTube, apa melalui bertemu langsung dengan teman saudara. Ya terserah mereka lah. Mereka mau percaya atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kunci keselamatan ini saya sampaikan kepada mereka semua. Pada satu saat setelah kira-kira 1 tahun berjalan, puji Tuhan, ada saudara yang sekeluarga 7 orang yang dari Semarang bisa menerima apa yang saya sampaikan, dan saya ajak perkenalan. Saya perkenalkan dengan Bapak Lukas dan Bapak Yakub. Akhirnya mereka semuanya satu keluarga menerima baptisan pembaruan dari Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus Hamasiah, yang sampai sekarang ini mereka tetap menganut dan dengan setia mereka mengikuti ajaran-ajaran dari Bapak Yahweh ini. Himbauan saya kiranya saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin belum mengenal atau belum mengerti, marilah kita sering mendengarkan firman-firman di dalam YouTube, di dalam video-video YouTube maupun siaran-siaran di radio mengenai khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya ini yang luar biasa, sehingga saudara mendapatkan satu kepastian kebahagiaan kekal selama-lamanya seperti yang saya imani sampai saat ini. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di 107.8 untuk program Refleksi Radio Suara Kebenaran, dan bersama sahabat yang menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo di hari ini. Dan dalam suasana yang berbahagia ini bersama dengan narasumber kita, Bapak Setiadi, untuk sahabat yang diberkati. Mengenal akan firman Tuhan, bagaimana pengajaran disampaikan. Kalau dulu Pak Setiadi lebih mengagumi sosok yang menyampaikan firman, tapi dengan mengabaikan siapa Tuhannya. Tapi pada saat ini ketika Bapak Setiadi mencari kebenaran itu, menemukan dan menyelami kebenaran firman Tuhan di dalam pengajaran yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, yaitu dia mengenal melalui Bapak Yakub Sulistyo dan juga Bapak Lukas Sutrisno. Dalam hal ini membuat dia mengerti siapa yang harus kita kagumi, siapa yang harus kita tinggikan, dan siapa yang harus kita benar-benar berpegang teguh. Dan itulah keselamatan yang luar biasa yang diperoleh Bapak Setiadi di dalam nama Abah Yahweh Besem Adonai Yesus Hamasiah. Sehingga kebahagiaan itu, keselamatan itu bukan saja dinikmati secara sendiri, tapi sahabatku, Bapak Setiadi berusaha untuk membagikan dan juga mengempartasikan itu kepada setiap orang di sekelilingnya. Sekarang kita mau bertanya kembali, Bapak Setiadi, apa perasaan pertama yang Bapak Setiadi rasakan ketika menonton YouTube dan di situ ada pengajaran tentang nama Bapak Yahweh? Apa yang dirasakan pada saat itu? Terima kasih. Waduh, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata saya perasaan hati saya pada waktu itu, Pak. Setelah saya pertama kali mendengarkan daripada firman yang disampaikan dan juga diskus-diskus yang disampaikan ke saya oleh kedua hambanya ini yang luar biasa, hati saya sungguh-sungguh merasa tidak bisa saya jelaskan kesenangan hati saya, luar biasa. Seolah-olah saya, kalau dikatakan, maaf saya tidak sombong, saya lebih bahagia, lebih semangat, lebih sukacita daripada saya mendapatkan sesuatu yang
harganya sangat mahal. Inilah Tuhan, inilah yang saya alami pada saat itu, sehingga saya benar-benar merasa wah, hati saya menggebu. Makanya itu, walaupun dari rumah saya pergi ke Magelang, pergi ke Ambarawa itu cukup jauh, cukup makan waktu dan tenaga dan sebagainya, tapi tidak saya hiraukan, karena saya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lebih dari apa yang ada di dunia ini. Karena itu keselamatan kekal itu tidak bisa dibandingkan dengan segala kekayaan dan keindahan, keelokan apapun yang ada di dunia ini. Karena itu sifatnya kekal selama-lamanya. Inilah sedikit yang saya sampaikan, perasaan hati saya pada saat itu, setelah saya mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari kedua hamba Tuhan ini. Ya baik Pak Setiadi, ya kalau tadi bagaimana perasaan pertama kali begitu mendengar akan nama Bapa, begitu sukacita yang melebihi segala keindahan yang ada di dunia. Karena kenapa sahabatku, nama Bapa Yahweh itu kudus dan benar-benar indah. Dan itu yang dirasakan secara pribadi, bagaimana Roh Kudus atau Ruach HaKodes menyentuh pribadi daripada Bapak Setiadi sendiri. Sekarang ketika sudah mengenal akan nama Bapa, pasti dong merasakan hal yang berbeda dari lingkungan sekitar. Pernah nggak ada orang yang ketika mendengarkan Bapak Setiadi menyampaikan tentang nama Bapak Yahweh langsung, wah itu sesat Pak Setiadi? Atau ada respon bagaimana sih, respon negatif mungkin dari orang lain yang Bapak Setiadi rasakan ketika mengenal akan nama Bapak? Iya, tentunya pasti Pak. Setelah saya mendengar dan saya menceritakan dengan apa yang saya dapatkan itu kepada beberapa orang, baik saudara maupun teman maupun ada itulah yang lainnya, ada juga yang merespon, ya, yang seolah-olah percaya tapi tidak mau atau belum mau mengikuti jejak saya, ya. Tapi juga tidak kurang banyak dari teman-teman saya yang dahulu yang jadi teman saya pada waktu saya sebelum di gereja yang diajarkan Bapak Yahweh, mereka seolah-olah sinis terhadap saya. Ada yang mengatakan, wah ini mungkin ini juga pengajaran dari ajaran sesat lah, yang dikatakan seksi Yehova dan apa itu. Jadi saya ditekan dengan itu. Kamu jangan main-main loh masuk ke gereja-gereja yang seperti ini, nanti kamu tersesat. Kamu tidak tahu nanti di belakangnya kamu nanti dibawa ke pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Lalu saya sampaikan, saya jawab saya, ya terima kasih atas apa yang saudara sampaikan kepada saya. Itu merupakan satu peringatan. Saya terima, saya tidak marah. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan itu tidak ada sedikit pun yang melenceng dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, ya maaf dikata, saya dari muda, dari kecil sudah mengenal, banyak membaca firman. Jadi setiap perkataan atau setiap yang disampaikan itu ditunjukkan kepada saya ayat-ayat firman itu yang apa itu yang menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan ini adalah benar. Sehingga saya itu mantap, walaupun mereka mengatakan begini, begitu saya sesat dan sebagainya, saya mengatakan, saudara boleh mengatakan sesat. Kalau saudara mengatakan ini sesat, berarti firman Tuhan ini juga sesat, tidak sama. Itu jawaban saya begitu. Akhirnya mereka diam, tidak dapat diam. Ya terserah kamulah, ya begitu. Itulah yang saya alami. Ya baik, untuk Bapak Setiadi sendiri sahabatku, bagaimana ketika menerima respon dari setiap saudara, sahabat yang ada di sekelilingnya ketika menyampaikan tentang kebenaran ini? Pasti juga sahabat dan juga saya secara pribadi dan kita semua menyaksikan pada hari ini mengalami hal yang sama ketika kita mengenal dan memanggil nama Bapa. Tapi sahabatku, Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam. Dia sendiri akan menyempurnakan setiap perkataan Elohim itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nanti kami akan kembali lagi untuk sahabat yang diberkati di 107.8. Dan untuk sahabat yang ada di rumah, kami ingatkan untuk sahabat ketika mau dalam hal ini, dalam sesi wawancara kita bersama dengan Bapak Setiadi,
Bagi yang mau menyaksikan di YouTube, bisa saksikan di YouTube channel Yakub Sulistyo. Nanti kami akan kembali selepas pujian berikut ini. His name, He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth, His Creator of the world. Yahweh Sevoth is His name. Yahweh Sevoth is His name. He is coming to the earth to give His word to us.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di 107.8 dan juga sahabat yang menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo. Sahabatku, perjalanan kehidupan rohani Bapak Setiadi begitu mengenal akan Tuhan sampai dengan kehidupannya mengenal akan Bapak Yahweh. Sekarang Pak Setiadi, kita mau bertanya, apa sih perbedaan yang dirasakan ketika sebelum mengenal nama Bapak Yahweh dan sesudah mengenal akan Bapak Yahweh? Ya, terima kasih. Satu perbedaannya saya rasakan, Pak, sebelum saya menerima Bapak Yahweh dan sesudah menerima Bapak Yahweh adalah, kalau dulu sebelum saya menerima pengajaran dari Bapak Yahweh, saya memang aktif, ya. Hati saya menggebu luar biasa melayani Tuhan, macam-macam semua yang bisa saya layani, apalagi pada waktu itu saya masih muda, ya. Jadi saya begitu getol, ya, melayani, tapi harapannya hanya, wah, kalau saya melayani banyak nanti Tuhan akan memberkati saya dan menyelamatkan saya dan apa itu, ya, gitu-gitu saja. Tapi yang kemantapan yang dalam hati itu kayaknya itu belum ada. Jadi masih sebatas kebiasaan gitu. Jadi belum ada kemantapan yang pasti dalam hati saya bahwa saya bisa mendapatkan satu kebahagiaan, keselamatan yang kekal selama-lamanya dengan apa itu yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh itu belum ada. Namun perbedaan sekarang sangat-sangat luar biasa. Setelah saya mendapatkan banyak firman, membaca di dalam Alkitab bahwa itu benar-benar bahwa Yahweh itu benar-benar yang harus dikagumi. Karena itulah ada satu-satunya Elohim, pencipta alam semesta raya dan segala isinya, yang memberi hidup, yang mempunyai hidup, dan yang menjanjikan untuk memberikan keselamatan yang kekal. Itu ada di dalam namanya. Inilah yang menjadikan saya lebih kuat, lebih kuat. Karena yang mempunyai surga, itulah sudah jelas di dalam Alkitab dikatakan adalah Bapak Yahweh sendiri. Nah, kemudian dalam hati saya, kalau yang punya keselamatan adalah Bapak Yahweh, kenapa kok saya ngelancar jauh-jauh dari keselamatan di tempat yang lain yang bukan Bapak Yahweh? Itulah yang menjadi penyesalan saya pada waktu itu, pada waktu sekarang ini. Sehingga saya sekarang sudah tidak ada yang menjadi pilihan-pilihan lain, pujaan-pujaan yang lain, dan apa yang kagumi yang lain, tidak ada. Kecuali satu nama, Bapak Yahweh adalah Elohim, juru selamat saya, yang sudah menebus saya di dalam anaknya yang tunggal, Yeshua HaMashiach. Inilah perbedaan yang saya dapatkan. Haleluya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, memang manusia berpikir ya, pada zaman dulu, ya baik saya juga secara pribadi dan apa yang dirasakan oleh Bapak Setiadi, kita mencari Tuhan agar kita beroleh keselamatan lebih lagi, kita diberkati lebih lagi. Tapi ternyata tidak, keselamatan itu tidak bisa kita tambah dan kita kurangi, karena itu sudah kekal hanya di dalam nama Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Dulu mungkin kita hanya sekedar memuji dan mencari Tuhan, tapi kita belum menemukan ketenangan jiwa dan batin kita. Dan itulah yang saat ini sudah dirasakan oleh Bapak Setiadi secara pribadi, dan juga pasti sahabat yang mendengarkan yang ada di rumah pada saat ini. Ya Pak Setiadi, sekarang kita bertanya selanjutnya adalah, apa sih harapan Bapak Setiadi secara pribadi untuk kedepannya lebih lagi di dalam Tuhan? Harapan saya untuk kedepannya, saya mau tetap mengikut, percaya dan yakin sepenuh hati dan sepenuh jiwa, sepenuh hidup saya kepada Bapak Yahweh saja. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya tidak akan menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, kemana mencari yang lain. Karena saya tahu bahwa hidup saya itu ada di dalam tangan dan kuasanya. Inilah harapan saya, jadi saya sudah pasrah
sudah pasrahkan hidup saya di dalam tangan dan kasih-Nya. Karena dialah nanti yang mengurusin yang sudah berjanji membawa saya kepada kehidupan yang kekal, yang dinantikan, yang diidamkan oleh semua orang yang mau mencari keselamatan, namun mereka mungkin belum mendapatkan jalan yang seperti saya dapatkan. Ya baiklah Pak Setiadi, juga sahabat yang di rumah, sekarang kita sudah masuk pada pertanyaan kita yang terakhir di kesempatan yang berbahagia ini bagi sahabat yang menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo dan juga sahabat yang mendengarkan di Radio Surya Kebenaran untuk hari ini di 107.8. Sekarang ada motivasi atau kata semangat yang ingin Pak Setiadi bagikan untuk para sahabat mendengar yang ada di rumah dan juga yang menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, himbauan saya untuk semua saudaraku, teman, adik tolanku, saya sangat rindu dan menghimbau pada saudara untuk mari, umur kita semakin hari semakin bertambah, kita masuk di dalam sungguh-sungguh untuk setia mengasihi cinta Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi perintah-perintah dan ketetapannya di dalam firman, dan kita melayani dengan segenap hati, dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak merasa ada bosan, ada mencari keuntungan sendiri, tetapi sungguh-sungguh semuanya itu hanya kita tujukan kepada untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah saya menghimbau saudara-saudaraku, itu adalah keinginan kerinduan saya di akhir-akhir hidup saya yang sudah berusia 80 tahun ini, mengajak semua saudara-saudara seperti yang saya sudah alami ini. Kebahagiaan yang kekal hanya ada dalam satu nama, di dalam Yesus Hamasyah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan Bapak Kurniawan Setiadi di hari ini. Begitu banyak hal yang bisa kita belajar, begitu banyak pesan Tuhan juga yang bisa kita rasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Bapak Setiadi secara pribadi. Dalam hal ini baik tua maupun muda, semakin tua semakin berkualitas di dalam iman. Itu yang harus kita tangkap dari obrolan kita di hari ini. Mungkin Pak Setiadi pernah merasakan bahwa wah, saya merasa dibohongi selama ini. Tetapi ketika berada bersama dengan Bapak Yahweh, segala hal yang dalam pikirannya itu hilang sekejap. Karena kenapa? Bapak Yahweh begitu mengasihi Bapak Setiadi. Begitu juga dengan sahabat yang ada di rumah. Kami percaya sahabat akan hidup dengan iman yang berkualitas lebih lagi dalam masa-masa kehidupan sahabat. Demikianlah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, obrolan kita di hari ini bersama dengan Bapak Setiadi. Bagi sahabat yang mendengarkan di Radio Surya Kebenaran dan juga menyaksikan di channel YouTube Yakub Sulistyo, kami ucapkan terima kasih buat Bapak Setiadi. Sama-sama, terima kasih, puji Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak yang sekarang ini sudah susah-susah mewawancarai saya. Ya baiklah sahabat ini berkat oleh Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu sahabat. Sampai bertemu kembali, dan kiranya Bapak Yahweh Besem Adonai Yesus Hamasyah Berruah Kodes menyertai dan memberkati kita semua. Shalom Aleichem.